Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Istika Sregar. Saya kelas Tadris Biologi 1 semester 6. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan materi sistem respirasi, di mana saya menggunakan strategi pembelajaran VBL atau Problem Based Learning. Selamat menyaksikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku semua, sehat? Oke, alhamdulillah. Siapa ketua kelasnya? Coba kita sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini, kita doa dulu ya nak. Coba ketua kelasnya pimpin doa. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Sekretarisnya mana? Coba sini, ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Fernando hadir. Ida Istika Sregar hadir. Cynthia hadir. Khadijah hadir. Oke, baik. Jadi ternyata yang tidak hadir adalah si Mustika Ratu. Kemana dia? Ada yang tahu? Sekretaris ada yang tahu? Kemana si Mustika Ratu? Berarti dia nggak ada kabar, ibu buat absen aja lah di sini ya. Soalnya di sini nggak ada surat izinnya, otomatis dia nggak hadir kan. Oke, baik. Baiklah anak-anakku semua. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita, ibu pengen tahu kalian masih ingat nggak materi kita minggu lalu? Ada yang masih ingat? Coba angkat tangannya, siapa yang masih ingat? Oke, Fernando silahkan. Beri tepuk tangan untuk Fernando. Alhamdulillah, berarti Fernando masih ingat materi kita minggu lalu. Materi kita minggu lalu itu adalah sistem pencernaan, sangat berhubungan dengan materi kita sekarang. Apa itu materi kita? Sistem respirasi. Mantap. Oke. Sebelum kita memasuki materi kita yang lebih dalam tentang respirasi itu, ibu ingin menyampaikan bahwasanya ciri dari makhluk hidup itu yang paling utama adalah apa? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Nah, ciri utama dari makhluk hidup adalah bernafas. Oke. Pertama, poinnya dapat. Ciri makhluk hidup yang pertama itu adalah bernafas. Jadi, apa kaitannya dengan materi kita pada hari ini? Respirasi. Sangat erat kaitannya. Nah, baik. Tadi kan ibu sudah katakan bahwasanya ciri dari makhluk hidup itu adalah bernapas. Kenapa sih makhluk hidup itu bisa bernapas? Ada yang tahu? Coba. Cynthia tahu? Oke, beri tepuk tangan untuk Cynthia. Ya, betul bahwasanya ciri dari makhluk hidup itu adalah bernapas. Kenapa sih makhluk hidup bisa bernapas? Karena memiliki si organ pernapasan. Jadi, kesimpulannya dapat kita ketahui bahwasanya ciri dari makhluk hidup itu adalah bisa bernapas. Nah, di sini kita akan mempelajari pernapasan makhluk hidup itu bagaimana prosesnya, apa organnya akan kita pelajari nanti pada hari ini. Setelah mempelajari materi sistem respirasi ini, ibu harap kepada kalian bahwasanya sebagai makhluk hidup ciptaan Allah, ciptaan Tuhan, kita itu harus mampu mengagumi kekompleksitasan tubuh kita. Salah satunya adalah yang tadi ibu katakan, kita bisa bernapas. Itu karena apa? Karena nikmat yang diberi Tuhan kepada kita sehingga kita bisa bernapas. Makanya ibu harapkan sama kalian semua bahwasanya setelah kita mempelajari sistem respirasi ini, kalian mampu meningkatkan rasa syukur kalian kepada Tuhan. Kemudian selanjutnya ibu harap kepada kalian juga bahwasanya setelah mempelajari materi ini nanti kalian bisa mengetahui apa itu respirasi, kemudian apa saja organ penyusun dari respirasi dan bagaimana prosesnya, serta gangguan-gangguan apa saja yang terjadi pada sistem respirasi dan bagaimana cara mengobatinya. Oke, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, masuklah kita kepada materi kita, yaitu sistem respirasi. Ada yang tahu apa respirasi itu? Ada? Khadijah tahu? Oke, silakan. Jadi, respirasi itu biasa kita sebut dengan pernapasan. Apa yang dimaksud dengan pernapasan? Nah, pernapasan itu merupakan suatu rangkaian proses pengambilan oksigen itu O2, kemudian pengeluaran CO2. Selain CO2 yang dikeluarkan, ada yang tahu apa lagi? Iya, betul, uap air. Sebagai contoh kecil, ibu ambil bahwasanya cermin. Kalau kalian nanti bercermin, ini cermin yang kalian punya misalnya gitu kan. Nah,
kalian nanti hembuskan nafas kalian ke cermin misalnya kan. Nah, setelah kalian cerminkan nafas kalian ke cermin, otomatis ada di situ seperti embun. Nah, itu yang dikatakan dengan uap air. Itu sebagai contoh kecil dari respirasi atau pernapasan. Manusia apabila dia bernapas, dia akan menghirup oksigen. Otomatis dia menghirup oksigen itu dari luar ataupun dari udara bebas. Kemudian setelah dia menghirup oksigen tadi, otomatis ada pengeluaran yang dia keluarkan berupa apa itu? Karbon dioksida ataupun CO2. Nah, CO2 tersebut akan dihembuskan ke lingkungan sekitar. Ciri dari makhluk hidup itu adalah bernapas. Nah, ketika dia bisa bernapas, otomatis ada faktor pendukung. Apa saja faktor pendukungnya? Yang pertama itu adalah alat-alat pernapasan. Fungsi dari alat pernapasan ini adalah memasukkan oksigen dan juga mengeluarkan karbon dioksida dan juga uap air. Itulah fungsi dari si alat pernapasan. Begitu juga dengan faktor pendukung lainnya. Nah, alat pernapasan ini kan terbagi berbagai macam-macam. Jadi, ada fungsi tersendiri dari si alat pernapasan ini, tidak sama satu dengan yang lainnya. Kemudian, apa sih fungsi dari masing-masing si alat pernapasan ini gitu kan? Nah, ada yang bisa menyampaikan sama Ibu apa fungsi dari si alat pernapasan ini? Nggak ada? Oke, baik, Ibu akan jelaskan. Nah, nanti setelah Ibu menjelaskan ini, Ibu akan memberi suatu lembar kerja bagi kalian. Nah, kalian nanti semua akan mengerjakan apa aja yang ada di lembar kerja itu. Baik, jadi alat pernapasan itu kan memiliki berbagai, alat pernapasan itu kan terbagi atas berbagai macam-macam. Nah, jadi apa fungsi dari si alat pernapasan itu? Yang pertama itu ada yang namanya si rongga hidung. Nah, misalnya tadi kan si selaput lendir. Kalau selaput lendir itu berfungsi untuk menangkap benda-benda asing ataupun benda yang berupa, misalnya Ibu kasih contoh. Ketika seseorang melakukan perjalanan, kemudian dia terpapar polusi, otomatis banyak udara yang rusak diakibatkan polusi itu. Nah, ketika dia menghirup udara yang kotor tadi, si selaput lendir tadi berfungsi untuk menangkap si benda asing dari si udara tadi. Jadi, selain si selaput lendir, ada juga rambut yang ada di dalam hidung kita ini. Dan itu berfungsi sama dengan si selaput lendir, bekerja sama untuk menyaring partikel yang kotor, partikel yang tidak bisa masuk ke dalam hidung kita. Yang kedua itu adalah faring atau biasa kita sebut dengan tenggorokan. Nah, faring ini terdapat di dalamnya itu ada laring. Nah, kalau laring itu di dalamnya juga terdapat yang namanya pita suara. Masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara ini bergetar, kemudian menghasilkan suara. Fungsi utama dari laring ini adalah untuk menyediakan saluran bagi si udara untuk masuk, kemudian menyediakan ruang dalam dengungnya suara. Kemudian yang ketiga adalah trakea. Nah, trakea ini terletak di bagian sini, Ibu tunjukkan coba ya. Di sebelah depan kerongkongan. Ini trakea, Ibu akan tunjukkan. Di sini coba kalian bisa mengetahuinya. Di sini ada trakea, tepatnya di bawah si laring dan tepatnya di bawah si laring. Ibu akan tunjukkan. Nah, ini dia trakea ya. Nah, itu dia adalah trakea, letaknya trakea. Di dalam rongga dada, si trakea tadi itu bercabang menjadi si bronkus. Dan bronkus tadi akan bercabang menjadi si branchiolus. Dan di ujung si branchiolus itu ada seperti gelembung-gelembung kecil, dan itu namanya alveolus. Yang keempat itu ada faring. Fungsi dari si laring ini adalah sebagai tempat masuk keluarnya udara. Nah, si laring tadi ini membentuk yang namanya jakun. Jakun bukan jakun ayam ya semuanya, jakun pada laring. Jadi, di dalam laring ini akan ada yang namanya katup. Nah, katup tadi ini berfungsi untuk menutup dan membuka si laring. Sebagai contoh, ketika kalian semua makan, si katup tadi itu akan tertutup. Nah, jika kalian bernapas, katupnya tadi akan terbuka. Itulah proses dari si laring. Kemudian yang kelima ada yang namanya apa? Ada yang tahu? Nggak ada. Yang kelima ada namanya bronkus. Apa fungsi dari si bronkus? Ada yang tahu? Nah, pada dasarnya fungsi dari masing-masing alat pernapasan itu sama. Apa tadi? Yaitu untuk berfungsi sebagai jalan masuknya udara. Tapi ibaratkannya gini, misalnya di sini si hidung, kemudian di sini si
Trakea, faring, laring, bronkus, bronkiolus, dia secara bertahap-tahap. Tapi fungsi dari kesemua organ pernapasan ini untuk sebagai jalan masuknya si udara gitu. Itu maksudnya gitu kan. Jadi kalau bronkus tadi kan udah ibu katakan di awal bahwasanya bronkus itu dia bercabang menjadi bronkiolus. Nah, di dalam bronkiolus tadi ada di ujungnya itu seperti gelembung-gelembung, nanti ibu akan tunjukkan. Gelembung nanti di ujungnya itu ada seperti gelembung-gelembung. Nah, itu dinamakan dengan alveolus. Bagus, mantap. Yang terakhir adalah organ pernapasan yang sangat paling utama di dalam proses respirasi ini. Apa itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, mantap Cynthia. Yaitu paru-paru. Oke, paru-paru yang terakhir ya. Jadi paru-paru ini terletak di rongga dada bagian atas, dan ini si paru-paru ini dibatasi oleh tulang rusuk dan diafragma. Kalau kalian bisa merasakan bahwasanya paru-paru itu ada di sini, di sini. Kemudian itu dibatasi oleh tulang rusuk kita, sampingan tulang rusuk. Kemudian ini di sampingnya dibatasi oleh tulang rusuk, kemudian di bawahnya diafragma. Itu berhubungan dengan proses pernapasan yang nanti Ibu akan jelaskan juga. Ada kan yang namanya pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, itu akan kita bahas juga nanti. Nah, kemudian yang ketiga adalah proses pernapasan. Kalian semua pasti penasaran bagaimana sih proses pernapasan ini terjadi dalam tubuh kita sendiri gitu kan. Jadi mekanisme pernapasan pada manusia terbagi atas dua. Apa itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu antara kedua ini? Ada yang tahu? Ada? Fernando, silakan. Yes, mantap. Pernapasan perut dan pernapasan dada. Jadi, di antara kedua ini ada perbedaan yang signifikan. Kita ketahui bahwasanya organ utama dalam pernapasan dada ini adalah apa? Yes, betul, tulang rusuk. Kemudian pada pernapasan perut, organ utama yang paling mendukung si pernapasan perut adalah apa? Yes, diafragma. Betul, mantap. Pada pernapasan dada ini kan ada dua kategorinya. Yang pertama inspirasi dan yang kedua ekspirasi. Dari kata inspirasi dan juga ekspirasi. Nah, jadi itu ada dua perbedaan, ada dua cara gitu kan. Apa itu? Jadi kalau pernapasan dada yang inspirasi itu adalah ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi, otomatis dada kita kan terangkat. Itu dinamakan dengan volume dada kita bertambah besar, tapi rongga dada kita semakin mengecil, sehingga tekanan udara yang di luar semakin besar menyebabkan kita dapat menghirup udara masuk ke dalam hidung. Itu dinamakan dengan inspirasi. Nah, kalau ekspirasi itu terjadi apabila otot antar tulang rusuk yang di dalam itu berkontraksi, menyebabkan penurunannya si tulang rusuk dan menyebabkan udara yang di dalam semakin besar. Dan yang kedua itu ada yang namanya pernapasan perut. Yes, betul. Jadi organ utama dalam proses pernapasan perut ini adalah si diafragma. Sama halnya dengan si pernapasan dada tadi, organ utamanya adalah ya tulang rusuk. Nah, di sini Ibu akan menampilkan beberapa gangguan pada sistem pernapasan. Jadi, Ibu telah menampilkan gambar pertama, yaitu penyakit flu, di mana penyakit ini disebabkan oleh virus influenza. Jadi, penyakit ini timbul dengan gejala seperti bersin-bersin, demam, dan juga pilek. Yang kedua adalah emfisema. Penyakit ini merupakan penyakit yang terjadi di paru-paru. Jadi, paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darahnya kemasukan udara. Yang ketiga adalah asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi seperti debu, bulu, ataupun rambut. Nah, kelainan ini dapat diturunkan seperti dari ayah ke anak. Kelainan ini juga dapat kambuh jika suhu lingkungannya berubah. Selanjutnya yaitu tuberkulosis atau TBC. Nah, penyakit ini merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan kuncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah. Selanjutnya adalah penyakit faringitis. Penyakit ini ditandai dengan
rasa nyeri ketika menelan makanan, dan kerongkongan terasa kering. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Streptococcus pharyngitis. Selanjutnya, sinusitis. Penyakit ini merupakan peradangan yang terjadi pada rongga hidung bagian atas atau sinus paranasalis. Nah, penyakit ini ditandai dengan hidung tersumbat, kemudian terasa gatal ataupun geli. Nah, yang terakhir adalah kanker paru-paru. Nah, peserta didikku sekalian, kalian bisa melihat perbedaan pada gambar A dan juga B. Di situ ibu sudah tampilkan perbedaan paru-paru seseorang yang merokok dan juga yang tidak merokok. Pada gambar A merupakan paru-paru yang tidak merokok, sedangkan pada gambar B merupakan paru-paru yang merokok. Nah, kanker paru-paru merupakan penyakit yang paling berbahaya. Sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Merokok dapat memicu terjadinya kanker paru-paru dan kerusakan paru-paru. Merokok dapat menyebabkan perubahan struktur dan fungsi saluran pernapasan dan jaringan paru-paru. Misalnya, sel mukosa yang membesar dan kelenjar mukus bertambah banyak, dan dapat juga terjadi radang ringan, seperti penyempitan saluran pernapasan akibat bertambahnya sel dan penumpukan lendir. Yang pertama itu ada asma, kemudian influenza, flu, ada tuberkulosis, dan bahkan ada yang biasa kita dengar itu kanker paru-paru. Gangguan pada pernapasan paru-paru yang biasa kita ketahui adalah influenza kan. Influenza memang sangat lumrah kita ketahui bahwasanya itu terjadi akibat sistem imun kita yang kurang kebal. Kekebalan tubuh kita menurun pada saat itu. Kemudian yang paling fatal adalah kanker paru-paru. Nah, setelah itu ibu akan membagikan nanti Nanti ibu akan membagikan kalian LK, di mana di dalam lembar kerja kalian ini ada ibu paparkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama itu apa yang terjadi pada pernapasan manusia tersebut, dan yang kedua gangguan apa yang terjadi, dan yang ketiga bagaimana solusi yang kalian lakukan apabila terjadi gangguan organ pernapasan tersebut. Nah, sebelum itu ibu akan membagi kalian dalam bentuk kelompok kecil. Ada berapa orang sekretaris? 30 orang. Oh iya, 30 orang. Jadi kalian terdiri dari 6 orang. 6 orang dalam satu kelompok, otomatis kita ada 5 kelompok. Oke, silahkan ibu kasih waktu selama 2 menit dalam menyusun kelompok. Oke, waktunya sudah habis. Ibu akan membagi ini lembar kerja peserta didik LKPD. Ibu akan membagi LKPD sama kalian. Lembar kerja peserta didik ini silakan. Oke, udah semua dapat. Ini semua udah dapat. Semua kelompok, 5 kelompok udah dapat. Oke, mantap. Jadi setelah kalian mendapatkan LKPD ini, coba kalian baca di situ kan ada beberapa gambar gangguan organ pernapasan. Jadi ibu mau kalian berdiskusi dengan teman sekelompok kalian, menjawab berbagai pertanyaan di LKPD yang ibu bagi. Yang pertama itu apa yang terjadi pada pernapasan manusia tersebut. Misalnya di gambar 1 ini kan ibu paparkan bahwasanya ada gambar apa nih? Ada yang tahu? Oke, mantap. Ini influenza. Nah, di sampingnya kan ada pertanyaan. Pertanyaan itu gangguan apa yang terjadi pada sistem pernapasan tersebut? Kalian jawab gitu kan. Tapi kalian jawab berdasarkan diskusi dengan teman kelompok. Jangan berdasarkan jawaban pribadi. Nggak boleh, ibu nggak suka. Kalian harus berdiskusi sesama teman kelompok. Tujuannya tadi apa yang ibu katakan di awal? Karena bahwasanya itu akan menumbuhkan rasa tanggung jawab kalian masing-masing terhadap teman kalian. Begitu juga dengan rasa solidaritas dengan teman-teman kalian. Oke, lanjut. Pertanyaan yang kedua, apa penyebab terjadinya pada gangguan sistem pernapasan? Nah, kalian jawab lagi, diskusikan lagi gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana solusi dalam mencegah dan mengobati gangguan pernapasan yang terjadi pada manusia. Nah, itu kalian 3 pertanyaan itu saja kalian jawab berdasarkan diskusi dengan teman kelompok. Di sini ada beberapa gambar ibu paparkan. Nah, itu kalian jawab semua ya. Setelah kalian jawab nanti, ibu akan mempersilahkan kalian satu-satu untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian tentang
gangguan pada sistem pernapasan ini. Oke, ada yang belum paham? Siapa yang belum paham angkat tangannya coba. Oke, udah paham semua? Oke, mantap. Setelah kalian paham apa yang harus kalian kerjakan, silahkan dikerjakan. Selamat mengerjakan. Satu lagi ibu ingatkan sama kalian, ibu izinkan kalian untuk membaca berbagai literatur mulai dari buku ataupun internet. Kalian bawa HP? Bawa kan? Bilang aja bawa. Ya. Jadi ibu izinkan kalian untuk membuka internet. Kalian cari berbagai literatur tapi dari sumber yang jelas, jangan dari blogspot. Jangan dari blogspot, ibu nggak suka, itu nggak jelas referensinya. Kalau bisa dari buku-buku gitu ya, kalian cari. Di situ kalian cari literaturnya nanti. Oke, waktunya udah habis, udah ibu kasih kalian waktu sekitar 15 menit. Maka bagi masing-masing kelompok nih, sebelum ibu tunjuk satu-satu kelompok, siapa yang duluan mau kelompok itu maju ke depan duluan? Kelompok Cynthia, oke silahkan maju ke depan. Setelah semua kelompok maju, semua kelompok udah maju kan? Udah kan? Oke, 1, 2, 3, 4, 5 udah maju semua? Udah. Oke, semua kelompok kan udah maju. Jadi ibu mau satu orang saja untuk maju ke depan dan menyimpulkan dari pemaparan masing-masing kelompok itu, satu orang itu menyimpulkan bagaimana cara pencegahan atau cara mengobati gangguan yang terjadi pada masing-masing organ pernapasan. Nah, terima kasih kepada Fernando. Oke, baik, dapat disimpulkan bahwasanya sistem respirasi itu adalah suatu proses pengambilan pernapasan di mana pengambilan udara berupa oksigen, kemudian pengeluaran karbon dioksida atau CO2 dan juga uap air. Dalam respirasi ini ada berbagai macam alat pernapasan yang dibutuhkan untuk melakukan pernapasan. Apa saja itu? Ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Kemudian organ utama dalam pernapasan ini adalah paru-paru. Dalam proses pernapasan itu ada dua macam pernapasan yang kita ketahui. Apa tadi? Pernapasan dada dan pernapasan perut. Kemudian apabila kita tidak mampu menjaga organ pernapasan kita, akan terjadi gangguan pada sistem pernapasan. Apa saja itu? Yang pertama tadi ada asma, influenza, emfisema, TBC, tuberkulosis ya kan? Kemudian kanker paru-paru. Nah, ibu tekankan sekali lagi sama kalian semua bahwasanya kanker paru-paru merupakan penyakit organ pernapasan yang paling berbahaya. Jadi apa penyebab yang ibu katakan tadi bahwasanya kanker paru-paru itu faktor utama penyebabnya adalah merokok. Nih yang laki-laki, ibu harapkan jangan kalian coba-coba sekali saja merokok. Karena apa? Kalau kalian sekali sudah merokok, otomatis akan ketagihan merokok lagi dan lagi. Maka ibu harapkan sama kalian untuk menjaga organ pernapasan kalian, serta kalau kalian sudah tahu itu penyakitnya, kalian cegah dengan segera. Baik anak-anakku semua, sudah paham tentang sistem respirasi ini? Sudah ada yang ingin ditanyakan? Coba siapa yang mau nanya, tanya sama ibu sebelum kita akhiri pembelajaran ini. Oke, jika semua sudah paham, ibu mau mengetes kalian tentang sistem respirasi ini. Sejauh mana pemahaman kalian tentang sistem respirasi? Coba, ini siapa namanya tadi? Siapa namanya? Oke, namanya Patih. Patih, coba kamu sampaikan sama ibu apa perbedaan antara pernapasan dada sama pernapasan perut. Oke, itu jawabannya bagus. Selain Patih, ada yang ingin menambahkan jawaban dari si Patih tadi tentang perbedaan pernapasan dan pernapasan perut? Oke, silakan Fernando. Fernando ini mantap kali ya kan? Baiklah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, ibu harapkan sama kalian benar-benar belajar tentang sistem respirasi ini, karena semua pembelajaran yang kita lakukan di sekolah itu tidak akan bisa mampu kita implikasikan apabila kita tidak dengan hati belajar gitu kan. Kemudian ada beberapa pesan yang ibu sampaikan bahwasanya ketika kalian belajar tentang sistem respirasi ataupun berbagai macam materi apapun itu, mata pelajaran apapun itu, harap diulang kembali di rumah. Karena apa? Kalau semata-mata hanya mengandalkan belajar di sekolah saja, itu tidak akan bisa kalian dapatkan nanti gitu kan. Kalian belajar lagi di rumah, kalian ulang lagi materi pembelajaran kita hari ini. Sehingga apa? Kalian sudah dapat di sini sedikit, nanti di rumah kalian belajar lagi, semakin bertambah lagi materi yang kalian pahami gitu.
Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini, dan Ibu mau materi kita minggu depan sudah kalian pelajari. Apa materi kita minggu depan? Ya, materi kita minggu depan adalah sistem ekskresi. Di sini Ibu akan memberi kalian tugas, gak berat-berat kok tugasnya, aman. Jadi Ibu mau kalian nanti minggu depan mempelajari tentang materi kita selanjutnya, yaitu sistem ekskresi. Dan jadi kalau nanti minggu depan Ibu tanya, kalian bisa tahu apa sistem ekskresi itu, oke? Oke. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.